Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan saya Lucy Wardiani, Guru SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai pembelajaran di kelas secara menyenangkan. Masa pandemi sudah usai, kini tiba masa endemi. Waktunya kita guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang menyenangkan tentunya didambakan oleh setiap peserta didik kita. Dimulai dengan kita mempersiapkan diri untuk menyambut mereka sehingga nantinya pembelajaran akan terasa menyenangkan. Kesiapan kita sebagai guru dalam menyambut anak didik kita akan mempengaruhi secara psikologis kondisi mereka. Contoh, kita berdiri di depan kelas dengan senyuman, menyapa mereka dengan ramah, menyapa bagaimana kondisi mereka pada hari ini, apakah sehat, mereka akan merasa senang sekali tentunya. Ketika kita memulai pembelajaran, jangan langsung kita mulai. Kita memberikan pemanasan terlebih dahulu, kita menyapa mereka sekali lagi, kemudian untuk menanyakan kesiapan mereka bisa kita berikan ice breaking, bisa kita gerakkan mereka sehingga mereka bisa lepas dan senang mengikuti. Kemudian setelah itu baru setelah berdoa kita mungkin bisa melakukan presensi, menanyakan kabar kembali, apakah ada yang sakit atau izin, karena itu untuk menumbuhkan kepedulian rekan-rekan dan temannya sesama di kelas. Sebelum kita mengarah ke pembelajaran inti, harus ada yang dinamakan asesmen, baik itu kognitif atau non-kognitif. Apakah itu sering kita mendengar kata apersepsi? Apa sih itu? Kita memberikan pendahuluan, baik pengetahuan ataupun pertanyaan-pertanyaan dasar yang nantinya akan bisa kita kaitkan ke materi-materi sebelumnya. Bisa berupa pertanyaan atau bisa dengan melihat tayangan-tayangan video yang berhubungan dengan awal suatu materi. Sudah seharusnya guru itu menghadirkan materi dengan cara yang lebih asik, tidak kuno hanya bercerita. Gimana caranya menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, tapi mereka tetap tenang. Menyampaikan materi dengan santai, perlahan, memvisualisasikan dengan naratif yang baik dan dua arah sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan. Sebelum mengarah ke pembelajaran, guru harus mengetahui tipe gaya belajar peserta didiknya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang reflektif dan ada yang pragmatik. Tapi rata-rata dari mereka ada yang mempunyai lebih dari satu macam. Contoh yang kinestetik mereka kan sering bergerak. Itu cocok ketika guru harus sering memperhatikan mereka mungkin lebih dengan gaya berkeliling dan sebagainya. Atau yang auditori mendengar, jadi guru harus memberikan intonasi suara yang berbeda-beda dengan beberapa penekanan-penekanan. Selama proses pembelajaran, sebaiknya guru membentuk kelompok-kelompok kecil sehingga peserta didik akan dikumpulkan antara yang mengerti materi dan yang kurang mengerti, sehingga dengan dibaurkan mereka akan aktif, mereka akan berkolaborasi. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan yang dinamakan asesmen formatif, bisa memberikan berupa LKPD, berupa pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama teman-temannya. Berbagai kondisi yang mungkin ditimbulkan oleh peserta didik kita, ada yang bercanda dengan teman-temannya, ada yang tipikal serius, ada yang senang mencari informasi melalui browsing atau internet, boleh. Itu adalah hak mereka. Kita mendampingi selama proses tersebut. Jadi jangan marah Bapak Ibu guru kalau misalkan ada anak-anak yang rame ketika diskusi. Diam tidak selalu menghasilkan solusi dan jawaban yang terbaik untuk setiap permasalahan. Jadi biarkan mereka aktif selama masih
dalam kondisi yang wajar, kita dampingi mereka sehingga mereka tidak tegang dalam melaksanakan pembelajaran, mereka tetap santai dan bisa menyimak apa yang menjadi materi yang kita kenalkan pada saat itu. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru juga harus tetap memberikan penguatan, motivasi kepada mereka, sehingga tidak hanya melulu terpaku pada materi saja. Ketika di akhir pembelajaran, diharapkan peserta didik satu, mengerti mengenai materi yang diajarkan, mereka tetap aktif, tetap berkolaborasi dengan temannya, mereka siap untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya atau di pertemuan-pertemuan akan datang. Jangan lupa Bapak Ibu guru juga melakukan refleksi terhadap peserta didik, sudah sampai mana hasil yang diberikan pada hari itu. Pada akhir pembelajaran, materi diulang kembali dengan memberikan pertanyaan dua arah. Mereka menjawab, kemudian kita berikan solusi atau yang sebenarnya seperti apa. Kemudian dari sana kita mengerti materi yang kita berikan itu bisa terserap baik atau nantinya perlu kita berikan penekanan atau ulangan kembali pada pertemuan berikutnya. Peserta didik tidak semuanya bisa menyerap apa yang kita berikan pada materi pada pertemuan kita saat itu. Beberapa siswa sudah mencapai tujuan pembelajarannya, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih di bawah kompetensi yang kita harapkan. Nah, guru harus meluangkan waktunya, memberikan pendampingan secara personal untuk remedial mereka. Remedial tidak harus tugas, tetapi bisa memberikan materi-materi tambahan, kemudian pengulangan beberapa materi sehingga mereka benar-benar bisa mengerti dan mengikuti ketertinggalannya. Pada akhirnya kita sebagai guru yang mendampingi anak-anak berharap di akhir pembelajaran mereka akan tetap tersenyum, mereka akan tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Salam dari saya, salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Dadah, bye-bye.